Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa, Bapa yang baik yang memberkati hidup kami sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan segala tugas-tugas kami. Berkati Tuhan apa yang telah kami kerjakan, biarlah itu menjadi berkat dan sukacita bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada malam ini ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan dan berikan kami hikmat pengertian, agar kami dapat mengerti akan kehendak firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami ini. Amin. Sahabat renungan malam Shalom, firman Tuhan pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 25 sampai ayat 33 dan ayat pembimbing renungan dari ayat 28 dan ayat 33. Begini firman Tuhan. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus saja. Sahabat renungan malam Shalom, hal yang dirindukan dan diharapkan semua orang di dunia ini dalam menjalani kehidupannya adalah hidup dalam damai sejahtera. Segala cara ditempuh untuk mendapatkan kehidupan damai sejahtera, meski terkadang untuk mendapatkan itu tidak mudah. Damai sejahtera tentu berkaitan dengan kondisi dan keadaan hati serta pikiran yang tenang, aman, nyaman, bahagia, dan sukacita. Kata damai sejahtera sering juga dipergunakan untuk memberikan salam kepada sesama. Contohnya kita sebagai orang Kristen memberi salam dengan kata shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika kita melihat saudara-saudara kita yang beragama lain, mereka memiliki kebiasaan untuk mengucapkan salam dalam bahasa suci mereka. Misalnya ketika memasuki suatu tempat, berada di tempat pekerjaan atau di ruangan kantor atau dimanapun mereka berada. Dan bahkan ketika menjawab telepon, mereka pasti akan mengucapkan kata salam sesuai dengan bahasa mereka. Demikian halnya kita orang Kristen, ketika kita akan memasuki suatu rumah, bertemu dengan sesama atau dimanapun kita berada dengan sesama kita, baik di gereja, di tempat kita bekerja, maka kita akan mengucapkan salam dengan kata shalom, yang artinya adalah damai sejahtera. Sudah tentu orang yang menerima damai sejahtera tersebut, maka salam yang kita ucapkan akan tinggal di atasnya. Bukankah akan sangat berarti apabila kita memberi salam damai sejahtera? Tentu iya. Kuasa perkataan dalam setiap apa yang kita ucapkan
kita meyakini itu adalah berasal dari Tuhan yang memberi berkat damai sejahtera bagi kita dan sesama kita. Bukankah seharusnya kita mengalami damai sejahtera setiap hari? Ternyata selain hal yang menjadi harapan dan tujuan hidup kita di dunia ini adalah damai sejahtera, kita pasti akan mengalami berbagai kesusahan, mengalami masalah, mengalami persoalan dan pergumulan yang membuat damai sejahtera itu jauh dari hidup kita. Apakah pergumulan itu, persoalan itu berasal dari diri kita sendiri atau berasal dari luar diri kita atau orang lain? Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tak seorang pun mau menerima hidupnya menderita, karena semua orang akan berusaha menghindar agar tidak mengalami penderitaan hidup. Kita mungkin mengalami sakit penyakit, mengalami kecelakaan, penderitaan, kematian, dan mengalami krisis keuangan, dan banyak hal lain yang membuat kita menderita, bergumul jauh daripada rasa damai sejahtera itu. Selain itu, hidup dalam kuasa dosa dan perhambaan dosa sangat sulit untuk mendapatkan damai sejahtera. Bahkan damai sejahtera itu tidak akan pernah hadir. Misalnya di tengah-tengah hidup dalam pertengkaran, perselisihan, hidup di dalam dendam, menyimpan dendam, sakit hati, dan iri hati. Semuanya ini jauh dari harapan hidup damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sering kita merasa telah berjasa, telah berbuat baik, rajin beribadah, rajin berdoa, mengikuti pelayanan, bahkan telah memberitakan Injil. Kita berpikir seharusnya apa yang sudah kita lakukan itu akan membuat kita jauh dari penderitaan hidup. Sahabat Renungan Malam Shalom, Tuhan Yesus memastikan, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa di dalam dunia mereka akan menderita penganiayaan. Tuhan Yesus tidak mengajar murid-muridnya bagaimana cara menghindari atau melarikan diri dari masalah atau persoalan hidup. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana supaya murid-muridnya dalam atau ketika menghadapi masalah dengan memandang dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Karena itu Tuhan Yesus berkata, "Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Sahabat Renungan Malam Shalom, sebagai orang Kristen, kita sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang juga menghadapi masalah dan persoalan dalam hidup ini yang membuat kita cemas, membuat kita khawatir, takut, dan merasa jauh dari perasaan dan hidup damai sejahtera. Kita tidak dapat mengandalkan usaha dan kemampuan kita untuk mengatasi dan menghindar menjauh dari persoalan hidup kita. Usaha manusia hanya dapat meredakan masalah, tetapi tidak dapat memberi atau mendapatkan damai sejahtera sebagaimana damai sejahtera yang dijanjikan oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus.
Mungkin kita juga akan merasa damai ketika kita berusaha menyatakan damai itu dalam hidup kita, tetapi damai itu hanya bersifat sesaat atau sementara saja. Seperti Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya, kita juga diingatkan pada saat ini, kuatkanlah hatimu, Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia ini. Artinya, tidak ada kuasa di dunia ini yang tidak dapat dikalahkan atau dihancurkan oleh kuasa Yesus atau kuasa Allah, termasuk masalah dan persoalan hidup kita. Yesus telah mengalahkan dunia ini. Yesus memegang kuasa tertinggi. Segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya. Sebab itu, tidak ada masalah yang bisa luput dari perhatiannya atau terlalu sukar untuk ditangani oleh Tuhan Yesus. Sahabat renungan malam Shalom, hanya memandang kepada Yesus dan yakin bahwa Dialah yang memegang kendali hidup kita, demikian kita akan memperoleh damai sejahtera, sehingga hidup kita tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, takut di tengah-tengah masalah persoalan hidup kita. Semoga kita tidak pernah bimbang dan ragu mempercayakan hidup kita kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, sebab Dia telah mengalahkan dunia ini, terutama yang sering menjerat manusia untuk berbuat dosa. Tuhan Yesus diutus oleh Bapa, artinya datang dari Bapa untuk datang ke dunia ini memberi damai sejahtera dan melepaskan kita dari perhambaan dosa, tekanan dan persoalan penderitaan hidup kita. Mari kita serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus, sebab Dialah yang memberi damai sejahtera, dan hanya dari Tuhan Yesus saja kita menemukan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa, sumber damai sejahtera dalam hidup kami melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan damai dan keselamatan bagi kami. Kami sangat bersyukur Tuhan bahwa Engkau sangat baik kepada kami. Engkau baik memperhatikan hidup kami. Sekalipun kami di dalam menghadapi pergumulan persoalan hidup ini, tetapi ketika kami mau menyerahkan segala kehidupan kami, apapun yang kami hadapi ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Engkau tetap turut campur tangan menolong kami untuk menghadapi setiap persoalan hidup kami, sehingga kami mendapatkan damai sejahtera. Kami dapat bersuka cita menjalani hidup kami oleh karena penyertaan Tuhan. Malam ini Tuhan, kami mau membaringkan diri kami di tempat tidur kami masing-masing. Biarlah Engkau Tuhan yang menjaga kami, menjaga jiwa dan roh kami sepanjang malam ini, sehingga esok pagi Tuhan kami tetap merasakan kehidupan yang dari Tuhan. Kami tetap boleh merasakan penyertaan Tuhan. Persiapkan Tuhan hati kami pada malam hari ini untuk menyambut hari yang Engkau kuduskan, supaya kami dapat berkumpul, bersekutu, mengikuti kebaktian di gereja bersama-sama dengan jemaat yang Engkau kuduskan itu. Kami dapat bersuka cita dan memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam kuasa Tuhan. Terimalah doa kami di dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.